Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini tim Kuli Pacul ini akan grebek nih di tempat pembibitan indigo vera. Beliaunya udah berapa tahun Mas Budi ini Pak Budi? Sekitar 3 tahun. 3 tahun Ya, menggeluti dunia pembibitan indigo vera. Pembibitan tanaman indigo vera zolingeriana khususnya untuk penyedia bibit. Ya, nanti saya akan menunjukkan kupas tuntas terkait dengan trik untuk pembenihan tanaman indigo vera. Kalau boleh tahu Mas Budi, sebelum ke pembibitan indigo vera itu apa Mas Budi? Indigo vera itu Mas? Indigo vera itu adalah sejenis tanaman pakan ternak yang punya kandungan protein sampai 31%. Jadi dia digunakan untuk pakan kambing, domba, bebek juga. Unggas ya Mas ya? Ya, tanaman untuk unggas dan untuk ternak ruminansi ya, seperti itu. Oke Mas. Yuk langsung kita untuk menyingkat waktu langsung saja gimana tutorialnya cara pembenihan bibit indigo vera. Iya. Untuk yang pertama yang kita butuhkan apa ini Mas? Ini pertama Mas kita membutuhkan tanah ya, media tanam ya. Jadi tanah dicampur dengan sekam. Sekam. Ya. Tanah ini tanah apa Mas Budi? Ini tanahnya adalah tanah dari Kali Progo. Ya, jadi kita menggunakan tanah yang mengandung pasir. Tujuannya apa gitu? Tujuannya supaya tanaman itu ketika nanti berkecambah itu dia bisa langsung muncul, jadi tidak terhalang gitu nih. Tidak terhalang gitu. Ini berarti tanah dari Kali Progo Mas Ya, Budi ya? tanah dari Kali Progo, Dan tanah yang berpasir dan sekam. Sekam. Nah, perbandingannya berapa Mas Budi? Perbandingannya 1:10. 1:10. Ya, jadi 10 tanah, 1 sekam gitu. Mas, lah kalau di Kalimantan atau Papua kan nggak ada ini Tanah pasir Kali Progo. Ya. Gimana Mas? Ya. Apakah bisa Mas? Ya. Tetap bisa, tapi usahakan tanahnya itu yang gembur. Ya, gunakan tanah yang gembur, kemudian dicampur dengan sedikit sekam yang sudah agak lapuk seperti itu. Oke. Nih, kemarin ada teman dari Balikpapan itu saya kasih trik untuk penyemaian, ternyata juga Berhasil ya? bagus ya. Oke. Ya. Selanjutnya apa nih Mas? Setelah media ya Mas? Ya. Tahap selanjutnya adalah apa Mas? Setelah ini kan kita kan sudah menyiapkan media di tempat ini, keranjang ini ya. Kemudian nanti kita ratakan. Tujuannya apa? Karena nanti saat penyiraman itu supaya tanahnya tidak tergerus sehingga nanti si bijinya dia tidak Keluar, hilang. tidak hilang atau tidak terbawa arus ya. Kadang-kadang kan kalau tanahnya miring misalkan seperti ini nggih. Nanti kan ini bijinya di sini ini bisa hanyut sampai sini sehingga nanti dia tidak tumbuh gitu. Jadi ini diratakan, kemudian setelah rata seperti ini kita siram. Siram Ya, pakai kita siram pakai air. Pakai air, tapi usahakan airnya jangan dari air sungai. Karena kalau pakai air sungai biasanya dia akan membawa jamur patogen. Jadi usahakan pakai air sumur yang dia meminimalisir untuk hama dan penyakitnya gitu. Ini sampai basah, usahakan sampai bawah gitu, karena kalau misalkan nyiramnya itu cuman di atas-atas saja kan yang bawah hangat. Hangat itu biasanya akan membuat bijinya busuk gitu. Jadi ini udah disiram agak banyak, udah turun sampai bawah, kita kasih bibitnya. Ini bibitnya, benihnya ya. Benih ya? Benih ya. Benih indigo vera. Terus kita ambil pakai tangan seperti ini, itu ya. Terus kita sebarkan. Jadi disebar, tidak usah terlalu rapat. Ya, kalau rapat nanti biasanya dia rebutan udah ini apa sinar matahari. Jadi tidak usah terlalu rapat, cukup satu tempat seperti ini dikasih sekitar 40 gram ya, 40 gram ya. Tapi karena saya sudah terbiasa jadi Hafal tidak ya? saya timbang gitu ya, sekitar 40 gram. Yang jelas ini tidak terlalu rapat, terus tidak terlalu renggang juga, nanti insya Allah tumbuhnya cukup bagus gitu. Terus setelah seperti ini kita tinggal tutup menggunakan tanah ya. Tanah lagi Mas? Ya, tanah. Tolong Ini, Mas Mas. Ipul ya, itu. Full Mas? Cukup sekitar setengah senti. Setengah Ya. senti dari Setengah senti dari tanah yang tadi media pertama ya? dari ini dari bibitnya. Jadi bibit ini tidak boleh
cukup Mas ditaruh di sini aja nggak Sini apa-apa. aja, sini aja. Oke, ya. Jadi cukup di kasih sekitar setengah senti, tidak boleh terlalu tebal ya. Kalau terlalu tebal nanti dia pertumbuhannya tidak bagus. Ya, jadi cukup setengah senti, terus nanti setelah ini kita siram lagi. Nah, bagaimana ketika nanti disiram ternyata dia muncul atau terlihat benihnya gitu ya, nanti ditutup lagi gitu. Ya, karena dia salah satu triknya adalah dia membutuhkan tempat yang hangat. Oh ya, terkait tempat kan ini saya menggunakan greenhouse ya. Karena greenhouse itu suhu udaranya lebih tinggi daripada di luar gitu ya. Lebih panas gitu ya, Lebih Mas, ya? panas, lebih hangat. Jadi indigo vera itu dia akan mudah tumbuh ketika suhu ruangannya itu hangat gitu. Kenapa, Mas? Karena dia kan memiliki tekstur yang lebih keras. Ya, jadi kan lebih keras kulit cangkangnya ya, cangkangnya lebih keras. Jadi tempatnya itu harus hangat. Kalau tempatnya dingin kan dia kan tidak mudah pecah ya polongnya, sehingga tidak akan tumbuh dengan baik gitu. Nah, ini setelah seperti ini kira-kira setengah senti ya, terus kita siram kembali. Kita siram ya, tapi tidak usah banyak-banyak. Kalau banyak nanti kan bijinya akan hanyut. Nah, cuman siram seperti ini sudah ditunggu sampai kira-kira 3 hari 4 hari ya, nanti akan seperti yang di samping Tumbuh ini. Iya, itu sudah memulai tumbuh tapi belum tumbuh rata. Jadi pertumbuhannya biasanya tidak sama, tidak bareng begitu ya. Jadi tumbuh nanti selama 4 hari, 5 hari, 6 hari ke depan itu baru tuh pertumbuhannya merata. Jadi nanti akan tumbuh semua. Ini berarti umur 3 harian kurang lebih, Mas. Mulai muncul gitu ya, muncul kecambah ya. Ya, cuman kalau kita melihat referensi itu daya kecambahnya memang hanya sekitar 20% maksimal gitu. Jadi artinya kalau kita itu nanam benih 100 biji, ya paling yang tumbuh itu 7 sampai 20. Iya. Jadi ya jangan heran kalau kok ternyata tidak banyak yang tumbuh gitu, karena memang daya kecambahnya dari hasil riset di salah satu universitas itu memang daya kecambahnya rendah begitu. Alasannya apa ya? Karena dia tanaman yang mengandung protein tinggi itu dipastikan daya kecambahnya rendah gitu. Berapa, Mas, tadi, Mas? Persentase yang hidup Maksimal 20%. 20% Iya. dari tanah. Iya, kalau punya kami ya kadang 7%, kadang sampai 12%, itu tergantung cuaca juga. Pertama kualitas benih, yang kedua cuaca. Kalau cuacanya mendung itu diusahakan jangan menyemai gitu ya. Kalau menyemai bagaimana ya? Kalau terpaksa menyemai tidak apa-apa, tapi penyiramannya itu harus dikontrol gitu. Jadi agak kering-kering sedikit seperti ini tidak apa-apa, karena kalau misalkan dia ini sudah sudah ditanam, ini sisa-sisa ya. Kalau misalkan terlalu basah nanti akan busuk. Coba saya kasih lihat, biasanya dia akan kena jamur gitu, terus layu, terus busuk gitu. Makanya kalau pas teman-teman terpaksa nyemai tapi kondisinya mendung, itu nyiramnya sedikit-sedikit gitu ya. Lihat kondisi sih, kalau saya ya 2 hari sekali itu nyiramnya, itu tidak apa-apa. Kita lihat kalau misalkan terlalu kering ya kita siram, tapi kalau misalkan masih basah-basah, ini kan kalau dibuka kan masih basah. Nah, ini misalkan dalamnya ya, Mas, ini. ya. Ya, ini kalau di zoom ini kita lihat ini busuk ini. Ini busuk. Kenapa kok busuk? Itu karena dia ini seperti ini ya. Ini kan udah mau tumbuh tapi busuk ya. Karena kondisinya cuacanya mendung gitu. Saya tidak menduga ternyata beberapa hari ini kan mendung ya. Jadi ya seperti ini. Ini cepet banget nularnya nanti. Nah, kayak gini. Ini kan kelihatannya masih segar ya. Tapi kalau kita lihat, kita buka, ini ini batangnya itu udah busuk ya. Ini udah busuk. Ya seperti ini gitu. Tapi apakah ini masih bisa ditanam gitu? Ya coba aja ditanam gitu. Nanti ada yang dia keluar akar lagi, ada yang dia busuk. Tapi nggak apa-apa. Mas, kembali lagi ke sini, Mas, yang penyemaian tadi ini, Mas. Ini kan udah terakhir itu kan dari penyiapan materi media tanam ya. Terus nyebar benih ya, Mas. Ya. Terus ditutup lagi dengan apa jenenge? Tutup dengan tanah media tanam setengah senti kira-kira. Terus disiram ya, Mas, ya. Ya.
biasanya disiram lagi kapan ini Mas? Disiram lagi itu hari berikutnya. Hari berikutnya. Iya, jadi setelah hari ini kita siram, besok kita siram lagi gitu. Cuman melihat juga Mas tadi kondisi kalau cuacanya mendung, itu ketika kondisinya masih basah seperti ini tidak bisa disiram. Ini siramnya kemarin itu. Kemarin ya? Iya, kemarin ternyata masih basah kayak gitu. Itu jangan disiram. Kalau disiram ya kayak tadi nanti banyak yang busuk Busuk gitu. ya. Iya. Oh. Ini misalkan ini kan tadi baru disiram terus kelihatan ya. Ini ditutup aja sedikit. Ya. Dikit. Tutup lagi. Ya, ditutup. Jangan sampai kelihatan. Kalau kelihatan nanti juga dia nggak akan. Oh, kelihatan ini nih ya. Kelihatan apa namanya? Bijinya ya. Bijinya misalnya kayak gini kelihatan kan kita tutup. Gitu. Nggak apa-apa. Ini sedikit-sedikit aja. Nanti insya Allah tumbuh seperti ini gitu. Oke Mas, setelah ini kan udah tumbuh ya, kecambah ya Mas ya. Okay. Terus pindah ke polybag kurang lebih usia berapa Mas? Nah, oke, untuk pindah ke Atau polybag itu ketika sudah ada 2 daun. 2 daun. Iya. Ini kenapa kok pertumbuhannya tidak terlalu bagus gitu. Ini kemarin yang pertumbuhannya itu sudah 2 daun itu sudah kita pindahkan. Pindah sana. Sudah pindah, ini sisa-sisa lah ibaratnya yang tumbuhnya itu menyusul gitu. Tumbuhnya tidak bareng gitu. Terus untuk informasi ya, satu box seperti ini bisa menghasilkan 500 sampai 800 bibit. Ya, kalau pertumbuhannya sedang bagus, dan kita nanamnya itu dengan jarak yang cukup rapat, itu bisa sampai 800 sampai 1000. Ya, per ini. Per box. Ini ya. Box buah ya Mas ya? Box buah, iya box buah. Nah, saya belum melakukan riset lebih jauh, tapi ketika saya menggunakan box buah yang punya sirkulasi udara seperti ini, ventilasi ya, ya sirkulasi ventilasi seperti ini dengan box buah yang berbeda, kan ada tuh yang rapat gitu, ternyata pertumbuhannya berbeda. Malah bagus yang mana Mas? Bagus yang ini. Oh, yang ya. terbuka ini? Iya, jadi kan ada box, maaf ya saya sebut box leci, itu kan box leci itu kan ada ya yang dia full rapet, bawahnya berlubang, cuman ternyata pertumbuhannya tidak sebagus ini. Nah, ini ya bukan rumus pasti, cuman saya membandingkan itu ternyata bagus dengan box buah seperti ini gitu. Oke Mas, kita taruh lagi Mas. Selanjutnya ke polybag nah Mas? Usia berapa Mas ini untuk? Ini sekitar 12 sampai 14 hari. Oh. Ya, jadi 3 hari itu baru seperti itu. 3 hari. Ya, 3 hari baru seperti itu. Nanti 6 hari mulai tumbuh merata gitu. Nah, nanti setelah 12 hari daunnya sudah 2 seperti ini, ya saya coba cabut ini akarnya sudah seperti ini. Nah, ini tinggal kita siram polybagnya, kita pindahkan ke polybag. Oke Mas, yuk langsung kita ke penanaman polybag ya Mas polybag, ya. Boleh kita bawa ke sana ini ya. Ya, kita bawa ke sana. Kita coba ke tempat penanaman. Oke, untuk pertama setelah proses dari sana Mas, kan kita ini ke mana lagi Mas ini Mas? Setelah proses penyemaian itu kita selanjutnya adalah pindah tanam. Pindah tanam di lahan. Nanti caranya bagaimana? Yang pertama dilubangi, ya lubang tanam dengan menggunakan ya sederhana kayu seperti ini. Dilubangi, setelah itu kita ambil bibitnya dari sini. Mas, ya? Sebelum ke penanaman Mas, ini medianya pakai apa ini Mas? Medianya ini pakai tanah full tanpa pupuk, jadi pakai tanah pinggir kali. Ya, ini tanah kali Progo yang kami gunakan. Yang jelas ketika kita menggunakan tanah yang gembur itu nanti pertumbuhannya lebih bagus dan proses memadai polybagnya lebih cepat gitu. Ini udah segini ya, udah tadi segini dari tempat. Ini kan tanahnya kondisi ini masih kering toh Mas. Oh iya. Nah, apakah harus disiram atau langsung ditanam Mas? Oke, jadi kalau indigo vera itu ditanam pada saat terik siang sinar hari matahari seperti ini tidak apa-apa gitu ya. Paling orangnya aja yang kosong kesemuan atau ya. ada umat Nanti atau kita mikian pakai atau ya kita pakai kita pakai penaung, biasanya nanti ada penaung gitu ya. Nah, terus setelah itu disiram Mas. Disiram cukup banyak, yang banyak tidak masalah sampai airnya itu sampai meresap luber ya sampai luber meresap ke dalam. Nah, setelah itu baru kita tanam. Bagaimana nanamnya? Cukup ambil dari tempat semai seperti ini. Ini ya, tadi ya, dari sini ya. Dari situ diambil,
terus nanti ditancap seperti ini ya, tanam seperti ini, terus ditekan ya supaya dia lurus nanti pertumbuhannya. Terus ini yang penting akarnya itu tertutup, cuman batangnya diusahakan tetap ada, jadi jangan terlalu dalam. Ya supaya nanti kalau kita nyiramnya banyak dia tidak tergenang. Udah Mas, tinggal seperti itu. Kalau saya biasanya ini tak ambil dulu dari semean gitu ya, terus kan sudah seperti ini saya pegang gitu banyak gitu kan, udah saya tanam kayak gini ya. Iya gini, cepet kok Mas nanamnya gini, cuma ditekan gitu udah. Pengalaman Mas, untuk sehari bisa menghasilkan berapa ini Mas jenengan Mas nanam kayak gini Mas? 1000 bisa Mas? Lebih, 1000 kalau lebih. 1000 itu paling 2 jam Mas. 2 jam? Ya 2 jam itu 1000. Tapi ya tergantung, kalau kita mau nyantai ya istirahat lah gitu. Iya, Santai oke, Mas. aja. Ini berarti kondisinya mau tanam pagi, sore, atau siang, malam Iya. itu nggak masalah ya? Nggak masalah, Ini pun yang- kita jam 1-an ini. Jam full 1 siang. Sinar matahari. Iya. Yang penting setelah nanam gitu kita siram kembali. Oh. Kita siram, artinya dia kondisi sekitar tanaman itu dingin ya. Dingin. Jadi meskipun terkena sinar ini tidak masalah. Ini yang sini itu baru 1 hari tanam ini. Ini kemarin berarti ya, ini. Baru kemarin ini. Mas, yang perlu diperhatikan untuk penanaman perpindahan ini apa Mas? Menurut jenengan Mas? Perpindahan Yang- dari bibit ini ke polybag Mas. Yang Yang- perlu diperhatikan Mas. Yang perlu diperhatikan yang jelas kondisi tanah sih. Kondisi Tanah itu harus selalu basah. Karena kan ini ibaratnya kan kita merawat bayi yang Oh, untuk iya. dipindah ya. Jadi usahakan itu selalu disiram. Sehari Berarti 2 kali, sehari sekali. kelebihan air nggak apa-apa Mas? Kelebihan air nggak apa-apa, cuman jangan sampai terkena air hujan yang terlalu lebat. Full. Oke, kalau full hujan itu kan biasanya kan nanti tanahnya akan hilang terus keluar gitu ya. Itu nanti akan busuk. Nah, ngawekani Mas tak jenengan pada waktu Hujan? musim hujan, Iya. pada waktu pembibitan ini gimana Mas? Kalau untuk mengantisipasi dengan banyaknya curah hujan itu kita pakai sungkup. Sungkup. Ya, bisa Plastik gitu, dilihat. disungkup gitu Mas. Iya, ini nanti disungkup, sungkup pakai plastik gitu, kemudian nanti ketika nyiram baru dibuka kembali. Jadi saat musim hujan seperti itu. Terus setelah itu Mas sudah Setelah itu sudah kita tinggal siram setiap hari, kita bisa siram sehari sekali atau 2 kali. Kita tunggu sampai 1,5 sampai 2 bulan itu nanti sudah bisa dijual. Oh. Kalau boleh tahu Mas, yang 2 bulan Yang 2 Mana, Mas? bulan Ini, Mas, ya? itu iya. yang siap jual gitu ya Mas ya? Iya, yang tadi. Yang ini aja Mas. Yang ini jelek, yang sana. Yang sana aja. Yang sini ini siap jual, cuman barangnya kebetulan sedang kelarisan ini Mas. Barusan Ya. juga ada Ya, dari barusan mana? ada yang beli dari minggir. Dari itu. minggir. Ya, Berapa Mas? beli Mas? hampir 200 200-an. tanaman. Iya. Ini Sekitar ya kondisi- segini 2 bulan tuh 2 segini. bulan. Ya sekitar 20 cm ya. 20 cm, ya. 20 cm itu 2 bulan itu sudah bisa segini sebesar ini. Ini sudah siap tanam karena akarnya sudah keluar. Ya, sudah Jedot atau keluar. apa? Sudah jedot ya, ini udah siap Tanam ya? dipinang sama tuannya. Kalau boleh tahu Mas, nomor WA-nya berapa Mas? Kalau ada Nomor teman-teman WA-nya 0822 1025 6836. Oke Mas, Iya. kalau mau konsultasi boleh nggak Mas? Konsultasi, free konsultasi. Kalau beli bibit di sini juga garansi hidup. Garansi hidup, kita ajari caranya sampai berhasil. Seperti itu. Bisa ngopi nggak Mas? Ya. Udah free ngopi. Oh iya, Ya. bisa. Bisa nyantai-nyantai di sini, sharing-sharing, ngopi-ngopi. Oke. Kalau boleh tahu Mas, Ya. untuk Indigo Vera Mas, penjualannya udah nyampe mana aja Mas? Jenengan Mas ini sedikit bocoran lah. Oke, penjualan itu kalau kita bilang ya bisa yang terjauh itu sampai Papua. Papua? Iya. Sampai Papua, kalau yang timur itu bisa, yang barat itu sampai Aceh ya. Barat selatan ya itu sampai Aceh. Itu udah dosen Unsyah itu udah ada yang beli itu. Oh iya Mas, yang siap pakai untuk pakan ternak itu usia berapa Mas? Untuk pakan ternak Ini, usia 5 bulan itu sudah siap. Ya, Oh. seperti ini kalau ini batangnya sudah besar, jadi sudah sekitar 1,5 tahun ini.
setengah tahun udah tinggi banget, ini udah pernah saya pangkas. Nah sekarang karena kami fokusnya pemberian, kita panen bibitnya. Bibitnya ini gimana? Ini bibitnya. jadi benih nanti. Oh, benih. Kita panen benihnya. Terus, Kita Mas? panen benihnya, kita keringkan. Keringkan dulu baru ditanam gitu. Baru kita tanam. Oh ya Mas, untuk rawatannya yang tadi itu kembali lagi ke polybag yang habis dari sana, cuman pakai air atau Mas? Atau pupuk-pupukan yang lain Mas? Kalau untuk mempercepat pertumbuhan kita tambah dengan urin kelinci. Urin kelinci Ya, aja. jadi kami tidak menggunakan pestisida, tidak menggunakan pupuk kimia, cukup dengan urin kelinci. Iya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita tayangkan ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya Mas ya. Amin. Berkah dan sebagainya. Sukses buat Mas Budi ini calon. Amin. Insya Terima Allah. kasih. Siapa yang teman-teman Lampung kalau mau Indigo Vera langsung ke beliaunya, samperin COD. Beliau bentar lagi jadi Pak dosen di Universitas Lampung Mas ya. Iya, di Insya Allah ya. Politeknik Negeri Lampung. Oh. Iya. Mudah, mungkin dimudahkan Mas ya. Alhamdulillah. Amin, ya, Mas. amin. Oke. Ya, saling mendoakan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam pertanian Mas ya. warahmatullahi wabarakatuh, ya. Petani Salam milenial pertanian ini. selalu. Terus